Halo teman-teman, oke sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Widyasari dan nama rekan saya Indah Sucirayu. Nah pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan model pembelajaran Discovery Learning. Di sini kami mengambil materi yaitu tentang pesawat sederhana. Discovery Learning adalah metode pembelajaran di mana siswa secara aktif mencari tahu dan menemukan sendiri konsep atau pengetahuan baru melalui pengalaman langsung. Untuk sintak yang kami gunakan, yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi, kemudian problem statement atau identifikasi masalah, data collection atau pengumpulan data, data processing atau pengolahan data, verification atau pembuktian, menarik kesimpulan, dan juga penutup. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Baik, di sini mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu satu persatu ya. Syafjana, Anita, Fania, Alvin, Weni, Andinya Aprilia. Oke, hadir semua berarti ya. Nah, anak-anak tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Tidak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait pesawat sederhana. Ada yang tahu atau pernah mendengar kata pesawat sederhana? Apa itu pesawat sederhana? Itu yang membantu memudahkan pekerjaan manusia.
beban. Nah, ini adalah kuasa, titik kuasanya. Nah, dari sini ke sini itu disebut dengan lengan kuasa. Dari titik tumpu menuju titik beban itu disebut lengan beban. Selain jungkat-jungkit, apa saja sih contoh yang menggunakan prinsip pesan sederhana? Betul. Ya, katrol, gunting itu termasuk ke dalam prinsip dari pesawat sederhana. Selanjutnya, dari pengamatan yang udah kita lakukan ini, Ibu mau tanya, coba Anda rumuskan bagaimana panjang lengan tuas mempengaruhi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda. Coba Anda buat dulu jawabannya sepengetahuan Anda di buku di kertas dulu. Bagaimana panjang lengan tuas yang tadi itu mempengaruhi gaya untuk mengangkat beban. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, Ibu punya beberapa percobaan sederhana, yaitu di sini Ibu punya punya penggaris dan Ibu punya pena dan koin sebagai bebannya. Jadi yang Anda nanti buat seperti jungkat-jungkit. Nah, Ibu kasih dulu penggarisnya. Kita buat percobaan seperti di sini. Nah, untuk buat titik tumpunya Anda bebas menggunakan apa saja. Kalau ada penghapus bisa pakai penghapus atau bisa juga pakai pena. Nah, penghapus itu nanti kita jadikan sebagai titik tumpu. Kemudian penggarisnya itu kita letakkan di atasnya. Nah, ini untuk bebannya. Setelah itu Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk menjawab yang tadi. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oke. Selanjutnya nanti kalian akan dibimbing oleh Ibu Suis. Baiklah, Anda semua coba diperhatikan dulu Ibu sini. Nah, untuk menjawab soal FKBD tadi yang sudah dibagikan oleh Ibu Ida, jadi di sini Ibu memberikan pemahaman terlebih dahulu supaya Anda bisa menjawab soal yang sudah Ibu berikan tadi ya. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan kembali yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida tadi. Di sini Ibu akan memberikan pemahaman lagi kepada Ananda ya tentang salah satu contoh dari pesawat sederhana ini. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Penggaris ya. Nah, ini penggaris. Jadi ini adalah sebuah uang koin yang dimana uang koin ini nanti akan kita jadikan sebagai beban ya. Nah, coba kita lihat pada penggaris ini jika kuasanya kita panjangkan lagi lengannya. Nah, jadi titik tumpunya misalnya kita beri pada titik kuasanya jadi masuk. Jadi seimbang ya kan? Kalau yang ini sekarang kita kasih lengannya lebih panjang. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira kalau misalnya kita kasih uang koin
Ada yang tahu? Ya, Adik dan Zamira silakan. Jawabannya maka gaya yang dibutuhkan akan semakin kecil, Bu. Ya benar, maka gaya yang akan dibutuhkan akan semakin kecil. Nah itu dikarenakan keuntungan dari mekanisme tersebut akan semakin besar seiring dengan bertambahnya panjang lengan kuasa tersebut. Nah seperti itu Ananda. Nah coba diperhatikan lagi LKPD-nya ya. Nah pada soal di situ ada salah satu soal yang dimana di sini soal itu nanti Ananda tinggal menjodohkan saja ya. Di situ sudah ada jawabannya. Jadi Ananda nanti langsung saja menempatkan mana sih bagian titik tumpunya, mana sih bagian kuasanya. Nah seperti itu ya. Jadi nanti Anda tinggal meletakkan saja mana yang bagian kuasa, mana yang bagian bebannya. Nah sama seperti nomor 2. Jadi Anda tinggal mencocokkan di mana bagian jawaban yang tepat. Oke? Ada paham? Oke, nah langsung saja ya dijawab ya untuk soal LKPD yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Langsung saja Ananda jawab pertanyaan yang pada kolom yang ditanyakan pada soal LKPD. Silakan dijawab ya. Oke, nanti jika Ananda sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan ya. Jadi jawabannya bisa langsung bertanya, berdiskusi langsung ya sama teman-temannya. Beda jawabannya ya. Bantu temannya ya, jangan sama sendiri yang Nah, kalau yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, itu mana bagian tumbuh, mana bagian kuasa. Nah, sudah ada ya. Jadi tinggal menjawab saja. Baiklah, apakah Anda sudah selesai mengerjakan tugas yang sudah diberikan? Sudah, baiklah, silakan dikumpulkan ya Anda. Nanti bakalan periksa nih, siapa jawaban yang benar ya. Oke, Anda setelah menjawab soal yang sudah Ibu berikan ini tadi, nah Ibu ingin bertanya nih, kira-kira coba deh setelah dijelaskan Ibu juga tadi kan ada tuh video ya kan? Nah kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba sebutkan salah satu contoh dari pesawat sederhana yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ya. Oke, kalau nggak ada yang tahu Ibu tunjuk aja Andi. Salah satu contoh pesawat sederhana? Penting, Bu. Ya, kenapa bisa jadi pesawat sederhana dia? Karena dia itu memiliki titik tumpu, beban dan juga kuasa. Oh ya benar, karena besi itu memiliki titik tumpu, beban dan kuasa. Wah benar sekali ya. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan kemudian. Nah kalau cuma itu ada, tapi ada pernah dengar kita joget? Ada ya. Tadi juga sudah dijelaskan ini dia ya. Nah kira-kira bagaimana sih proses cara kerja dari joget itu? Oh iya Fania, silakan dijawab. Joget itu bekerja dengan cara menghasilkan gaya dorong ke sisi lainnya sehingga joget berputar pada titik tumpunya, Bu. Ya benar sekali. Dan jadi juga jenis ini termasuk pesawat sederhana yang dimana itu merupakan salah satu jenis kuas dan juga pengungkit. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Ada paham? Paham. Oke, sebelumnya
gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya. Nah, setelah kita mempelajari tentang soal sederhana ini, mulai dari yang dijelaskan oleh Ibu Indah, terus pengerjaan soal yang sudah Ibu berikan juga tadi, kira-kira ada nggak kesimpulan ataupun pemahaman yang sudah Ananda pahami dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, ada yang pengen kasih ini kesimpulan? Oke, silakan Sarjana, berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kalau menurut saya sekolah sederhana itu membantu atau mempermudah pekerjaan manusia dengan mengurangi gaya yang diperlukan dan mengubah arah gaya. Selanjutnya, sekolah sederhana itu merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau getaran dari sebuah gaya. Atau lebih simpelnya, sebuah sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Jenis-jenis pesawat itu seperti katrol, roda poros, bidang miring atau penunjuk. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Sarjana. Oke, Ibu bergerak tadi ya bahwasannya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pesawat sederhana, yang dimana pesawat sederhana ini adalah alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dimana ini untuk lebih memudahkan dalam pekerjaan kita, Nanda. Nah, jadi alat ini biasanya dirancang untuk mengubah arah ataupun besar gaya yang diberikan sehingga kita bisa mengangkat beban berat dengan gaya yang lebih kecil. Oke, paham? Paham. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyain dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, berarti Anda sudah paham ya. Nah, mungkin ini juga kita waktunya sudah mau habis ya. Nah, jadi Ibu kasih tugas di rumah juga ya, agar Anda semua bisa mengulang kembali pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk tugas di rumah, nah coba dengarkan ya. Jadi Ananda nanti di rumah silakan cari salah satu contoh dari pesawat sederhana ini. Nah, jadi nanti Ananda bisa langsung mengamatinya, kemudian buat di dalam kertas buku ataupun digambarkan di dalam buku latihannya, dan jangan lupa dibuat tabel dan berikan penjelasannya. Nah, minggu depan Ibu akan kumpul tugas ini dan akan Ibu panggil untuk jawaban salah satu dari Anda semua. Nanti bakalan mempresentasikan atau menjelaskannya di depan teman-temannya. Oke, ada paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau kayak gitu langsung saja dibereskan ya tempat duduknya. Kita akan bersiap-siap untuk pulang. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu.
menghibur siswa, dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar, dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Mungkin cukup sekian video simulasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat juga buat yang menontonnya. Terima kasih.